Katanya kota agamis, provinsi agamis, tanah agamis, tapi kelakuannya kelakuan binatang gitu. Menegakkan agama dengan melanggar perintah agama bagi saya tidak masuk akal. Ini adalah korban penyesatan dari kelompok-kelompok atau orang-orang yang sangat sempit memaknai ibadah puasa di bulan Ramadan. Otaknya somplak sudah, swak konslet. Kebiadaban manusia-manusia jahanam di pesisir selatan ini yang menggunakan topeng agama untuk mempersekusi perempuan. Bayangkan, ini perempuan ini yang membuat saya mendidih darah saya adalah ini perempuan dipersekusi, dibuang ke laut. Kemudian ditelanjangi. Dan ini kan kelakuan manusia-manusia bermental binatang gitu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu ada peristiwa yang memalukan dan mengagetkan dan serta memprihatinkan. Ini terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 2 orang perempuan dilecehkan oleh sekelompok orang, kemudian ditelanjangi, dilecehkan, dijamah, lalu dibuang ke laut. Konon awalnya 2 orang ini disangkakan sebagai pemandu karaoke atau LC, Lady Karaoke. Tapi ternyata penjelasan selanjutnya dari Polres Pesisir Selatan mengatakan bahwa perempuan itu bukan pemandu karaoke, melainkan hanya pengunjung karaoke. Pertanyaan kita semua, mengapa 2 orang perempuan itu dilecehkan, dipersekusi, dan kemudian dibuang ke laut oleh manusia-manusia jahanam itu? Katanya adalah merupakan efek bagaimana mereka mempersekusi atau melakukan sweeping pada bulan Ramadan. Mereka anti terhadap toko-toko, restoran-restoran, tempat hiburan malam yang buka di bulan Ramadan. Ada beberapa perspektif tentang hal ini sebetulnya. Yang pertama adalah kebiadaban manusia-manusia jahanam di pesisir selatan ini yang menggunakan topeng agama untuk mempersekusi perempuan. Kelakuan mereka biadab. Apapun alasannya, biadab. Perempuan diseret, dipersekusi, diarak, dibawa ke laut, ditelanjangi, kemudian dilecehkan di banyak orang, divideokan. Ini benar-benar otaknya otak yang biadab. Otak seperti ini kok katanya menegakkan Islam. Islam yang mana yang kamu tegakkan? Ini adalah korban penyesatan dari kelompok-kelompok atau orang-orang yang sangat sempit memaknai ibadah puasa di bulan Ramadan. Otaknya somplak sudah, swak konslet. Kalau mereka melarang, harusnya melapor ke polisi, kemudian biarlah polisi yang menegur atau melakukan pemberitahuan kepada tempat hiburan atau apapun namanya lah. Tapi pertanyaan saya, mengapa mereka mempersekusi tempat hiburan atau restoran atau kafe di bulan Ramadan ini? Kenapa? Artinya mereka nggak percaya diri dengan ibadahnya mereka sendiri. Mereka ketakutan. Apa bedanya mereka di bulan Ramadan ini dengan menonton TV? Sama. Jadi mindset ini yang sudah rusak dari manusia-manusia di pesisir selatan ini. Bayangkan, ini perempuan ini yang membuat saya mendidih darah saya adalah ini perempuan dipersekusi, dibuang ke laut, kemudian ditelanjangi. Dan ini kan kelakuan manusia-manusia bermental binatang gitu. Perspektif berikutnya adalah ini adalah pesan penting kepada aparat kepolisian bahwa mengapa sekelompok masyarakat barbar ini
tidak percaya dengan institusi kepolisian. Mengapa mereka melakukan main hakim sendiri, sweeping sendiri, tidak mengindahkan institusi kepolisian? Ada apa? Ini juga PR buat institusi kepolisian. Jangan mereka dibiarkan merajalela, main hakim sendiri. Dan ini bagi saya mengenaskan. Dan ini terjadi di Sumatera Barat. Katanya kota agamis, provinsi agamis, tanah agamis, tapi kelakuannya kelakuan binatang gitu. Menegakkan agama dengan melanggar perintah agama bagi saya tidak masuk akal gitu. Jadi ini bagi saya ada tragedi nasional, meskipun itu terjadi di kota kecil di pesisir selatan. Mindset ini yang harus dirubah. Berkali-kali saya katakan bahwa puasa itu adalah ibadah yang paling personal. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jadi mengapa kita minta pertolongan orang lain untuk ibadah personal kita? Yang kedua, betapa tipisnya iman kita kalau ibadah puasa kita terganggu dengan adanya warung buka, toko buka, hiburan buka. Gak masuk akal bagi saya. Bagaimana kalian memaknai agama Islam? Perspektif yang berikutnya adalah kelakuan sekelompok orang bermental binatang di pesisir selatan ini itu merupakan citra buruk bagi Islam. Kelakuan mereka mengatakan dengan jelas bahwa seolah-olah Islam kita ini adalah Islam yang barbar, penuh amarah, penuh dengan kelakuan-kelakuan yang sangat tidak masuk akal. Padahal bukan seperti itu Islam yang sesungguhnya. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Islam di tangan orang-orang barbar ini jadi buruk citranya. Dan saya sebagai orang Islam marah. Karena bukan seperti itu Islam yang sebenarnya yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Yang terakhir sahabat Indonesia, saya mohon kepada aparat kepolisian dan Pemda setempat, jangan dimaafkan kelakuan sekelompok orang bermental binatang ini. Kelakuan mereka sudah di luar batas kemanusiaan. Harus ditindak tegas, apapun alasannya, apapun motivasinya. Undang-undang perlindungan perempuan ada, undang-undang IITE ada. Ini menurut saya sudah memenuhi semua unsur. Manusia-manusia biadab ini segera dipidanakan. Kalau tidak, itu akan menjadi presiden buruk buat kita semua. Jadi aparat kepolisian jangan gamang, jangan menjadi orang yang normatif memberikan penjelasan, harus tegas. Kalau polisi mau dipercaya oleh rakyat, tegakkan kewibawaan dan kehormatan polisi dengan menindak sekelompok orang yang berlaku barbar dan melanggar hukum Indonesia. Ini yang ingin saya pesankan pada kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskam.